Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan mengenai soal dari mata kelas Sistem Komputasi dan Pemrograman. Itu soalnya mengenai ini. Pemerintah yang memberikan tunjangan dari PNS maksimal sampai 3 anak saja. Setiap anak diberikan tunjangan spesial 10% dari gaji pokok. Terus program untuk menghitung total tunjangan. Jadi kita menghitung total tunjangan jika gaji pokok dan jumlah anak tersebut diinput adalah user. Nah, ini untuk tabel dari masukan dan keluarannya. Langsung kita selesaikan saja. Yang pertama itu kita masuk di aplikasi PLC-nya ini. Langsung kita membuat program bahasa Cina dulu. Pertama, pagar include stdio data. Yang kedua, kita masukkan integer main. Inputnya untuk bertanya inputannya anak. Terus setelah itu float gaji pokok sama tunjangan yang diberikan kepada anak. Tunjangan anaknya tadi berapa? Terus selanjutnya kita memasukkan integer anak yang ditanggung. Ya, terus yang keenam kita memasukkan printf atau jumlah anak. Printf lagi, ini scanf %d titik 2 koma dan jumlah anak tadi berapa. Dan kita memasukkan print dari gaji pokok dengan menggunakan printf masukkan gaji pokoknya titik 2 scanf dari gaji pokok yaitu %d %f ya, koma dan gaji pokok. Nah, di sini kita menentukan jika jumlah anak, jika kita menggunakan if jumlah anak itu lebih besar dari 3, maka anak tidak dapat mendapatkan tunjangan. Anak yang ditanggung. Setelah tutup kurung kurawa, di sini S
segini. Anak yang ditanggung sama dengan jumlah anak tersebut. Kita tutup. Selanjutnya yaitu memasukkan tunjangan anak kita. Tunjangan anak sama dengan anak yang ditanggung dikalikan 0,1 dan dikali gaji pokok. Selanjutnya kita printf. Kita masukkan untuk mengetahui total dari rumus yang tunjangan anak tadi. Total tunjangan anak sama dengan persen dikali 0 F per N per 2, tunjangan anak per 2. Nah, angka terakhir itu kita return 0 per 2. Setelah kita buat program seperti ini, kita langsung mengetahui apakah berhasil atau tidak. Kita coba jumlah anak sesuai dengan soal. Loh, kok hilang? Jumlah anak tadi kan kita coba 0. Jumlah anak 0. Gaji pokok 1 juta. 2, 4, 6. Nah, maka tunjangan anaknya 0. Ini berhasil. Kita coba lagi. Jika tunjangan anaknya itu 5, gaji pokok 1 juta. Nah, tunjangan anaknya 300 karena 5 lebih besar dari 3 masih bisa mendapatkan. Tapi kalau kita memasukkan 6 itu tidak bisa. Seperti contoh seperti ini. Kita coba masukkan 6. Tuh, salah belum kita compile. Nah, jadi begitu. Sekarang kita membuat pada raptornya. Untuk pembuatan raptor yang pertama, yaitu kita memakai segmen atau sebuah proses yang dimana kita buat proses kita pakai input. Langsung kita pakai input, kita taruh di sini. Kok bisa ini? Kita masuk ulang saja. Oh, ini kita belum nge-save. Soal 1. Kita masukkan input.
inputnya itu jumlah anak tadi berapa, kita pakai variabelnya A. Terus yang kedua kita pakai input lagi, ini gaji pokok, kita pakai variabelnya itu B. Nah, dari input setelah proses awal kita langsung pakai selection atau percabangan. Kita taruh di sini. Kita ketahui untuk A tadi kan lebih besar dari 3, berarti kita tulis A besar dari 3. Setelah itu kita masukkan output. Jika iya maka tidak dapat mendapatkan tunjangan. Oke, seperti ini. Jika tidak, kita memakai selection lagi karena masih kita memerlukan beberapa proses untuk anak tadi itu lebih besar atau lebih kecil untuk bisa mendapatkan nilai tunjangannya. Jadi begitu. Kita masukkan di sini nilainya itu jika A kurang dari sama dengan 3, maka kita pakai input kita taruh dia, terus setelah itu kita pakai anak yang ditanggung tadi berapa, yang ditanggung anak kan tadi kan variabelnya A, kita tulis A. Setelah itu kita pakai segmen atau proses ini kita masukkan rumusnya tunjangan A dikali dalam kurung 0,1 kita kalikan sama gaji pokok tadi kan B kali B, kita tutup kurung. Setelah melalui proses ini, beberapa tahap proses, kita langsung berikan outputnya di sini. Output itu kita ketik hasil kita ketik hasil kita tambah dengan tunjangan. Setelah itu kita cek, kita masukkan jumlah anaknya 1, gaji pokoknya 1 juta. Anak yang ditanggung tadi berapa, kita lihat. Anak yang ditanggung tadi itu kan anak yang ditanggung kan sampai 3. Anak yang ditanggung tuh 2, 1. Kita coba nih. Nah, kalau anak yang ditanggung 1 maka dapat 100. Kita coba lagi. Contoh 5, 1 juta. Nah, maka tidak dapat mendapatkan tunjangan karena 5 lebih besar dari 3. Kalau kita coba 4 itu bisa. Namun 4 tidak bisa karena kan 4 bisa dari 3, jadi yang lebih kecil dari 3 maka anak bisa mendapatkan tunjangan. Itu begitu. Sekian dari penjelasan soal tentang tunjangan anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.